Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kembali lagi bersama Ustadz Anggar Bari di sini dalam pelajaran matematika. Ya, nah hari ini kita akan belajar matematika tentang pembagian. Teman-teman, simak terus video ini ya. Oke. Pembagian sendiri merupakan lawan dari perkalian. Pembagian dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara pengurangan berulang, dan yang kedua dengan cara bersusun. Yang pertama kita akan belajar tentang pembagian dengan cara pengurangan berulang. Untuk lebih jelas lagi, mari teman-teman kita saksikan cerita berikut ini. Sini ada soal cerita, yaitu ibu mempunyai 18 permen. Permen-permen tersebut akan diletakkan ke dalam 3 gelas dengan jumlah yang sama banyak. Berapa ya banyak permen yang ada di setiap gelas? Nah, sebelum kita mengerjakan, kita tulis kalimat matematikanya. Di sini banyak permen di setiap gelas sama dengan 18 dibagi 3, di mana 18 itu yaitu jumlah seluruh permennya dan 3 itu adalah jumlah gelasnya. Nah, langkah-langkahnya yang kita kerjakan yaitu ambil 3 permen dan letakkan 1 permen setiap gelas. Nah, seperti ini kita ambil 3 permen dan letakkan 1 permen di setiap gelas. Nah, karena sudah diambil 3 permen, maka 18 permennya harus dikurangi 3 terlebih dahulu ya. Nah, kemudian dilakukan seterusnya seperti itu ya, sampai semua permennya itu habis. Nah, kemudian kita kurangi 3 permen lagi dan kita masukkan satu-satu ke dalam gelasnya ya teman-teman, sampai semua permennya habis ya. Kita masukkan ke dalam 3 gelas tersebut. Nah, karena permennya sudah habis, sekarang kita beri tanda di sebelah sini dengan sama dengan 0. Oke, sekarang teman-teman perhatikan ya, ada berapa kali dalam pengurangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis, sehingga 18 dibagi 3 itu sama dengan 6 ya teman-teman ya. Jadi hasilnya 18 dibagi 3 yaitu sama dengan 6. Jadi banyak permen di setiap gelas, yaitu ada 6 permen. Jadi begitu ya teman-teman. Sekarang kita simak cerita berikut ini ya. Hari ini Bu Ima membuat cupcake sebanyak 20 buah. Cupcake tersebut akan diletakkan ke dalam 4 piring dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak cupcake yang ada di setiap piring? Nah, pada gambar sudah ada 20 buah cupcake dan akan diletakkan ke dalam 4 piring ya. Jadi kalimat matematikanya yaitu banyaknya cupcake di setiap piring sama dengan 20 dibagi 4. 20 yaitu banyaknya cupcake ya, dan 4 itu banyaknya piring. Langkah yang pertama yaitu ambil 4 cupcake dan letakkan 1 cupcake setiap piring. Lakukan hal tersebut berulang sampai cupcake tersebut habis ya. Nah, kita ambil 4, kemudian kita letakkan satu persatu ke dalam piringnya. Nah, karena sudah diambil 4, maka cupcake-nya dikurangi 4 terlebih dahulu. Nah, kita ambil 4 cupcake lagi ya, dan letakkan di setiap satu piring satu. Kemudian dikurangi 4 lagi, kita ambil 4 lagi. Kita lakukan seperti itu terus menerus sampai semua kuenya habis ya.
Oke, nah sekarang semua kuenya sudah habis ya, dibagi ke 4 piring. Maka kita harus beri tanda sama dengan 0. Nah setelah ini kita hitung ada berapa kali pengurangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Yups, ada 5 pengurangan ya sampai habis. Jadi banyak cupcake di setiap piring, yaitu ada 5 cupcake ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana ya caranya apabila kita ingin membagikan bilangan yang besar? Nah caranya yaitu dengan cara bersusun. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu 75 dibagi 5. Nah, bagaimana cara penulisannya apabila dengan cara bersusun? Ya, 75-nya itu ada di dalam ya, teman-teman ya. Dan angka 5-nya ada di luar sini ya, teman-teman ya. Teman di sini. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah 7-nya dibagi 5. 7 dibagi 5 atau 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 7 teman-teman. Tidak boleh lebih dan tidak boleh lebih dari 7 ya. Nah teman-teman boleh menggunakan tabel perkalian ya, seperti ini. Nah dari tabel ini teman-teman bisa lihat ya berapa hasilnya. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 7. Nah di sini berarti yaitu 5 dikali 1 ya teman-teman. Kemudian angka 1 ini kita tuliskan. Di mana menuliskannya? Di atas angka 7 ini ya teman-teman ya, kita tuliskan di sini. Nah ini adalah tempat untuk hasil pembagiannya. Dan langkah kedua yaitu 1-nya dikalikan dengan 5. 1 dikalikan dengan 5 yaitu hasilnya 5. Nah angka 5 itu kita letakkan di bawahnya angka 7 ya teman-teman. Kemudian langkah yang selanjutnya yang kita kerjakan yaitu kita kurangkan ya hasil. Kita kurangkan 7 dikurangi dengan 5, hasilnya 2 ya, kita letakkan di bawah angka 5. Nah kemudian 5 ini kita turunkan ke bawah ya teman-teman, di samping angka 2. Nah jadilah angka 25 ya teman-teman. Kemudian langkah yang selanjutnya itu langkah kelima. 25 ini kita bagikan dengan 5. Nah 25 dibagi 5 itu sama dengan 5 ya. Kalau teman 5-nya kita tuliskan di sini ya teman-teman ya. Di sini adalah hasil dari pembagian ya. Kemudian langkah yang selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Langkah ke-6 yaitu tadi 5-nya kita kalikan dengan angka 5. Nah 5 dikali 5 hasilnya 25. 25-nya ditaruh di bawah ya teman-teman ya. Nah baru kemudian langkah yang terakhir yang ke-7 yaitu 25 dikurangi 25 sama dengan 0 ya teman-teman. Nah apabila teman-teman sudah mendapatkan hasil pengurangnya itu 0 dan di atasnya sudah tidak ada yang diturunkan lagi, maka pembagiannya sudah selesai. Nah jadi hasilnya 75 dibagi 5 yaitu sama dengan 15 ya teman-teman. Oke kita lihat ke contoh soal berikutnya ya teman-teman ya. Di sini ada soal 96 dibagi 6 ya. Cara penulisannya masih cat ya teman-teman ya. 96-nya itu ada di dalam dan angka 6-nya yaitu ada di luar. Nah langkah yang pertama kita lakukan yaitu 9 dibagi 6, atau kalau teman-teman bingung 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 9
dan tetapi tidak boleh lebih dari 9 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa lihat tabel berikut ini ya. Nah, yang teman-teman fokuskan yaitu hasilnya aja. Hasilnya yang mendekati 9. 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 9? Nah, kira-kira berapa teman-teman? Yaps, betul ya. 6 dikali 1 ya. Jadi 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 9, yaitu 6 dikali 1 ya teman-teman ya. Jadi 9 dibagi 6 sama dengan 1. Kita tuliskan di atas ya. Atas ini, ingat teman-teman, atas ini hasil dari pembagian. Nah, langkah yang kedua, setelah 1 kita kalikan 6 ya. Setelah ketemu hasilnya kita kalikan 1 kali 6, yaitu hasilnya 6 ya. Kita letakkan di bawah angka 9. Kemudian langkah berikutnya yaitu yang langkah ketiga, yaitu langkah yang ketiga kita kurangkan 9 dikurangi 6, hasilnya yaitu 3 ya. Nah, selanjutnya kita akan turunkan angka 6 ya teman-teman ya. Kita turunkan di belakang angka 3. Nah, sekarang kita memperoleh bilangan yaitu 36 ya teman-teman ya. Kemudian langkah berikutnya yaitu langkah yang kelima, yaitu kita bagikan 36 dibagi 6. Hasilnya yaitu 6 ya teman-teman ya. Hasilnya 6. Kemudian 6 ini kita kalikan, yaitu langkah ke-6 ya. 6 ini dikalikan dengan 6 teman-teman. 6 dikali 6 hasilnya 36 ya. Nah, setelah dikalikan kemudian jangan lupa kita kurangkan ya teman-teman. 36 dikurangi 36, berapa teman-teman hasilnya? Iya betul, hasilnya 0 ya. Nah, apabila teman-teman sudah menemukan hasil pengurangannya 0 dan tidak ada lagi angka-angka yang diturunkan lagi, maka teman-teman sudah selesai pembagiannya ya. Jadi hasil dari 96 dibagi 6 yaitu 16 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Yuk, di sini ada soal 72 dibagi 3. Nah, teman-teman masih ingat kan cara menulisnya? Nah, ingat 72 itu ada di dalam dan 3-nya ada di luar. Oke, langkah yang pertama, ayo teman-teman, apa yang harus dilakukan? Yaitu 7 dibagi dengan 3 atau 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 7 ya. Tetapi ingat, tidak boleh lebih dari 7. Oke, di sini kita lihat tabelnya ya teman-teman ya. Teman-teman fokus di hasilnya ya. Hasil yang mendekati 7 itu yang mana? Nah, yang ini ya teman-teman ya. 3 dikali 2 ya. Hasilnya yang mendekati 7 yaitu 6 ya. Berarti kita tulis angka 2-nya ya teman-teman di sini di atas angka 7. Oke, ketika sudah kita tulis angka 2-nya, kita lanjut ke langkah 2-nya, yaitu hasilnya 2-nya itu dikalikan dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, langkah berikutnya setelah dikalikan, jangan lupa dikurangkan ya teman-teman ya. 7 kurangi 6 sama dengan 1. Nah, jangan lupa juga langkah berikutnya turunkan ya angka 2-nya di belakang angka 1. Jadi kita memperoleh angka yaitu 12 ya. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima. 12 ini dibagi 3 teman-teman, yaitu hasilnya 4. Kemudian langkah berikutnya 4 dikali 3. 4 dikali 3 hasilnya yaitu 12. Kita tulis di bawahnya angka 12. Nah, kemudian setelah dikalikan jangan lupa dikurangkan. 12 dikurangi 12 sama dengan 0 ya teman-teman ya. Setelah teman-teman menemukan hasil pengurangannya 0 dan di atas tidak ada lagi angka yang diturunkan, maka pembagiannya sudah selesai ya teman-teman ya, yaitu hasilnya 24. Nah, dari ketiga contoh tadi teman-teman bisa menyimpulkan ya
Pembagian bersusun ada yang pertama pembagian, perkalian, dan pengurangan. Ini lagi pembagian, perkalian, dan pengurangan. Begitu ya teman-teman. Oke. Nah demikian pembahasan materi matematika tentang pembagian dari Ustadz Anggara Bari ya. Teman-teman tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar ya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.